Cerita kali ini dari Nita, seorang cewek, anak pertama dari 6 saudara, di satu rumah, termasuk bapak ibunya Nita. Nita anak pertama, dan 5 adanya, jadi, Nita ini tumbuh di satu keluarga yang cukup susah. Tapi buat makan satu keluarga ini, tercukupi. Nah, permasalahannya muncul pertama kali waktu Nita ini, umurnya 17 tahun, di tahun 2017, pertama kalinya, Nita itu bisa melihat makhluk halus. Semenjak saat itu, setiap Nita ke tempat baru, dia pasti melihat makhluk halus, padahal dulunya dia bukan indigo. Nah, kalau dia melihat penampakan, itu seluruh badannya pasti merinding, dan bukan sekedar merinding doang ya, sampai badannya gatel-gatel, seluruh badan, jadi enggak enak banget lah badannya. Bahkan yang sedihnya, Nita sampai susah banget punya cowok. Jadi, kalau misalkan ketemu cowok, buat PDKT, dia capek buat ngasih tahu kalau dia, ya dalam tanda kutip, agak aneh lah, karena dia bisa melihat makhluk halus, ya. Tapi setelah dikasih tahu kayak gitu, cowok-cowok jadi ninggalin dia. Jadi kayak sehari ketemu, cowoknya kabur, 2 kali ngedate gitu. Habis itu ya cowoknya nggak mau sama dia, gara-gara ngeliat gelagat Nita ini aneh. Nah, di tahun 2010, umurnya Nita tuh sekitar 20/21, Nita ini ketemu cowok, namanya Herman. Ternyata untungnya, berjalan dengan baik nih, mereka bareng, pacaran, bahkan lebih dari setahun, dan mereka berdua pengen seriusin hubungan ini. Dari Herman tuh mau nikahin Nita dan, karena udah mau lanjut ke hubungan serius, akhirnya si Herman ini, ngehubungin teman lamanya. Yang mana Herman juga tahu, kalau temannya ini bisa bantu buat dia sembuhin, dalam tanda kutip, sembuhin Nita, biar nggak usah ngelihat hal-hal yang aneh lagi. Nama temannya Danu. Nah, dikasih taulah ke Danu kondisinya si Nita ini, sama Herman gimana, dan kalau dari Danu, dia coba dulu pakai cara agama, jadi kayak pakai cara Islami di ruqyah gitulah si Nita ini, dan ternyata setelah coba di ruqyah, dengan bantuan dari Danu, makin parah si Nita ini. Nita malah makin sering ngeliat hal-hal yang aneh, bahkan di rumahnya dia sendiri, dia ngeliat banyak banget makhluk halus. Singkat cerita gak berapa lama, Nita ini nikahlah sama Herman, sambil ya penyembuhannya juga tetap dijalankan, dan Nita ini akhirnya tinggal di sebuah kosan sama Herman, dan masih satu daerah juga sama rumahnya Nita. Proses penyembuhannya masih jalan, karena udah pindah rumah pun Nita tetap gak sembuh, jadi masih dicari tahu sebenarnya masalahnya di mana. Lanjut lagi proses penyembuhan dan Danu bilang, coba deh kita tarik lagi dari akarnya dulu, dari akar masalahnya. Semua dimulai dari awal. Awalnya Nita pertama kali bisa ngeliat sosok tuh dari mana dan kapan, kata Danu gitu. Ternyata Nita bilang, waktu umur 17 tahun, di rumahnya sendiri poker. Akhirnya dari jawaban itu, Danu datang ke rumahnya si Nita ini bareng juga sama Nita dan Herman. Ternyata kondisi rumahnya Nita tuh emang cukup mengenaskan. Jadi rumahnya dari luar kelihatannya kecil, tapi begitu lu masuk ke dalam rumahnya itu aneh banget. Tapi bapaknya Nita ini punya koleksi wayang, ada beberapa. Terus bapaknya itu juga kayak pelihara hewan-hewan aneh, seperti kepala rusak mati, terus burung-burung. Padahal dia kan orang susah ya, tapi kenapa pelihara hewan-hewan gitu? Ternyata, usut punya usut, bapaknya ini nggak percaya Islam, dan bapaknya tuh kejauhan. Di saat Danu ke rumahnya Nita ini, emang bapaknya tuh agak-agak nggak nerima, tidak diterima dengan baiklah, merasa keganggu, kelihatan dari raut mukanya. Karena udah tahu nih bapaknya kejauhan, Danu cobalah buat bantu si Nita ini dengan cara kejauhan juga. Danu bilang, beberapa bulan ini Nita dan Herman tinggal dulu aja di rumah keluarga Nita, sampai Danu bisa tahu sebenarnya ada apa masalahnya. Akhirnya Nita sama Herman ini ikut tinggal di sana. Di rumahnya Nita lagi rem-rem bersama keluarga Nita, dan Danu juga akan sering datang ke rumah itu buat ngecek. Ternyata semakin parah kondisinya Nita ini. Nita nggak cuma ngelihat sosok doang, tapi Nita sampai kesurupan. Kali ini dengan kondisinya makin parah. Badannya Nita tuh sampai mengeras, jadi Nita merinding, lalu badannya Nita jadi kaku, tapi posisinya ngerangkak. Bahkan saking parahnya, ada satu waktu kondisi Nita kayak gitu, dalam jangka waktu 24 jam, jadi badannya ngeras, sambil ngerangkak dalam waktu 24 jam, gak berhenti-berhenti, dan itu kondisinya Danu lagi di Bali, lagi nggak di Jabodetabek, dikasih tahulah sama Herman.
Kondisinya si Nita lagi separah ini, ditelepon ke Danu yang lagi di balik. Danu bilang, ya udah coba minta tolong Kiai setempat aja dulu di sana. Dan ternyata nggak bisa juga ditolongin sama Kiai ini. Besokannya Danu langsung buru-buru pulang, balik ke rumahnya lagi, ke rumah si Nita dan Herman ini. Dan Danu ini membawa satu barang yang dia beli dari Bali. Jadi Danu ini beli dupa, yang khusus dia bawain buat Nita. Danu ini asumsi kalau Nita tuh dirasukin sama siluman reptil. Entah itu ular atau buaya, Danu belum bisa mastiin. Singkat cerita, Danu tuh dateng, dan dia bawa barangnya itu, si dupa. Danu datang ke rumahnya Nita ini, bawa temen sebagai media, jadi nantinya, sosok yang ada di dalam badannya Nita yang bikin dia kesurupan ini, bakal dipindahin ke badannya si temennya Danu, yang emang udah biasa dijadiin media. Di si media ini, kita sebut saja namanya Rika. Jadi ada Danu, Rika, Nita, sama Herman, itu di dalam kamarnya si Nita. Saat itu dupa dibakar, pakai kemenyan juga, dan si Rika ini megangin kepalanya Nita, supaya makhluk yang ada di dalam badannya si Nita ini pindah ke Rika, sebagai media saat udah masuk ke dalam badannya Rika. Dan ternyata menurut keterangannya si Rika ini, si makhluk ini ngomong lewat badan si Rika. Permasalahan utamanya itu ada di bapaknya si Nita ternyata, karena kata si makhluk ternyata adalah siluman ular. Bapaknya Rika itu ngelakuin semacam penggandaan makanan untuk menghidupi dan mencukupi kebutuhan makanan anak-anaknya. Dia menggandakan si makanan ini. Caranya dengan ngelakuin perjanjian sama si siluman ular ini, jadi kayak dia ngelakuin pesugihan, tapi ngelakuin penggandaan. Karena perjanjiannya sama makhluk halus jadi sudah pasti dengan ilmu hitam dan ada syarat-syaratnya. Ternyata syarat-syarat dari si siluman ular ini emang aneh-aneh. Salah satunya, rumah yang kecil ini, dalamnya harus dicat kayak sisik ular. Lebih aneh lagi dibanding koleksi hewan-hewanan dan wayang-wayangan itu, cara ngelepas perjanjian sama makhluk halus ini, harus bapaknya sendiri yang ngelepas. Karena, kalau bukan bapaknya, gak akan bisa lepas. Danu bilang ke Herman sama Nita, ini urusan keluarga kalian, dan Henry bilang, ya udah, gua pikirin deh caranya gimana. Nah, tapi, karena terlalu lama jarak waktunya, kondisi Nita makin menurun, badannya Nita jadi kayak kurus banget, sampai seperti tinggal tulangnya doang. Kenapa bisa? Karena bapaknya Nita ini pernah ngelakuin kesalahan, jadi bapaknya harus kasih sesaji juga ke makhluk halus ini, dan bapaknya Nita tuh sempat lupa buat ngasih sesaji itu. Dan akhirnya Nita lah yang harus jadi pengganti, dalam tanda kutip, buat dimakan sama si siluman ular ini. Karena Nita kondisinya udah buruk banget. Internal keluarga makin hancur, jadi cekcok satu keluarga. Gara-gara cekcok itu, bahkan keluarga itu, sampai hampir cerai. Ibunya tahu akhirnya. Karena dibongkar, untungnya, ujung-ujungnya bapaknya mau tobat. Gak mau ngelakuin penggandaan ini lagi. Akhirnya, Danu dihubungin lagi sama si Hendra buat acara, dalam tanda kutip, pemutusan kontrak atau pemutusan perjanjian dengan si siluman ular. Akhirnya si Danu ini ngelakuin semacam mediasi lagi. Dia pakai mediasi Rika lagi, biar bisa ngobrol lah sama si siluman ular ini, lewat badannya Rika. Si siluman ular ini, bilang, kalau dia bisa berhentiin perjanjian atau kontrak ini. Tapi, keluarganya Nita harus milih. Dari 6 orang anaknya, itu cuma 1 orang yang bisa dihidupin sukses, yang lain tuh bakal susah banget hidupnya. Karena yang kita tahu ya, kalau misalkan emang udah main ilmu-ilmu hitam ini kan, ada seberapa kibat, dan sebenarnya susah banget buat keluar dari perjanjian-perjanjian kayak gini. Jadi, emang cuman ada 1 nih dari 6 orang anak ini yang bakal sukses, dan harusnya bantu sisa keluarganya tuh seumur hidupnya. Dan suksesnya juga yang gak gimana-gimana, ya hidupnya cukuplah. Sedangkan, yang 5 lagi bener-bener hidupnya melarat banget, bener-bener gak bisa kaya. Gak bisa punya duit, makan tuh susah. Akhirnya dipilihlah di salah satu anaknya itu, anak yang ketiga, namanya Riko, dan waktu itu, Riko tuh masih kelas 1 SMA, keluarganya emang udah bener-bener susah banget, dan yang makin parahnya lagi, Hendra sebagai orang yang bukan dalam keluarga itu, karena udah nikah sama Nita. Terpengaruh juga, dia kena akibatnya.
Bahkan Hendra hidupnya jadi susah banget. Gara-gara apa yang udah dilakuin bapaknya si Nita ini, dan pilihannya cuma dua, kalau misalkan dia gak milih salah satu anak ini, buat jadi yang cukup. Satu keluarga bisa mati, bapaknya milih yang penting anak-anaknya tetap hidup. Walaupun hidup mereka susah semua selamanya.